sayangnya selama ini kita itu kalau berhadapan dengan kesibukan, kita mengeluhkan. Iya. Padahal kesibukan itu adalah cara Allah agar kita itu berada di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreatif, bertemu lagi dengan saya Nini di WTV channel Wedomatani TV. Semoga Sobat Kreatif semua dalam kondisi sehat walafiat dan semangat dalam menjalani hari-hari Sobat Kreatif semua. Perjumpaan kita kali ini akan berbincang tentang pandemi COVID-19 kemudian bisa apa. Nah, sambil menonton channel ini, buat Sobat Kreatif yang belum subscribe bisa subscribe di WTV channel. Nah, di perjumpaan kali ini kita dibersamai oleh Ustadz Dwi Budianto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh para pemuda di tengah pandemi COVID-19 ini dan juga di tengah Ramadan tahun ini, seperti itu. Nah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Semangat terus lah. Alhamdulillah, apalagi Ramadan udah mau usai ya ini Ustaz ya. Udah mau ditinggalkan sama Ramadan tahun ini. Nah, ini saya ini Ustaz mau nyuwun ilmunya seperti itu. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Kan kita jadi mungkin bisanya di rumah aja, terus itu kan memancing apa ya untuk mager-mageran di rumah. Nah, sebenarnya kita ini bisa apa gitu Ustadz di tengah pandemi COVID dan juga bertepatan dengan Ramadan tahun ini? Ya, sebenarnya ini satu hal yang perlu untuk kita syukuri karena kita dipertemukan dengan dua momentum sekaligus. Satu adalah Ramadan, yang kedua adalah wabah. Ini sesuatu yang tidak pernah dihadirkan oleh Allah di hadapan kita. Jadi saya kira ada sesuatu hal yang memang diharapkan dari pertemuan dua momentum ini ya. Ramadan di satu sisi, di sisi lain ada pandemi COVID. Apa itu? Salah satunya adalah agar kita itu mampu untuk mengambil tanggung jawab. Anak-anak muda harus mengambil tanggung jawab di tengah situasi COVID-19. Kira-kira apa yang bisa untuk dilakukan? Kita melihat misalnya Quran surat Hud ayat 88 yang menjelaskan kepada kita, in uridu ilal islaha mastata'tu. Yang melakukan itu tidak lain hanyalah untuk melakukan perbaikan selagi aku masih bersanggupan. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa anak muda itu harus mengambil tanggung jawab ketika masa-masa situasi COVID-19 ini. Jika wabah itu yang harus dilakukan oleh anak muda adalah ambil segera tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya ini tanggung jawab yang seperti apa ini Ustaz yang bisa kita lakukan? Persis seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian besar anak-anak muda, bahwa mereka harus menjadi jawaban atas tantangan zamannya. Nah, saat ini kan tantangan zamannya adalah wabah, maka anak-anak muda harus mampu untuk mengambil peran sebagai jawaban, bukan menjadi persoalan. Kira-kira gitu ya. Saya kaitkan sedikit karena ini hari-hari menjelang 20 Mei ya, kebangkitan nasional, di mana anak-anak muda tampil di garda terdepan untuk keluar dari kolonialisme di masa itu. Ya. Salah satu nama yang paling populer tetapi mungkin agak jarang dikaitkan adalah keberadaan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tokoh ini amat menarik karena dia lebih memilih untuk mengambil tanggung jawab di tengah persoalan masyarakat masa itu. Di tahun 1895 dia sudah mendirikan pabrik sabun karena masyarakat di masa-masa itu dia tidak terlalu terdidik untuk menjaga kesehatan. Lalu yang dilakukan adalah membuat pabrik sabun. Tapi nanti kita akan menemukan di tahun 1907, itu jauh sebelum, 1 tahun sebelum 20 Mei itu, beliau sudah selesai berkeliling dari seluruh pelosok-pelosok di tanah air. Apa yang dilakukan? Dia membentuk satu study fund. Jadi dia mencari beasiswa untuk anak-anak muda pribumi itu, bumi putra, yang mereka cerdas tetapi mereka tidak bisa bersekolah. Lalu yang dilakukan menghimpun dana keliling kampung-kampung untuk menghimpun
beasiswa. Jadi perhatikan, Dr. Wahidin Sudirohusodo tampil sebagai jawaban atas zamannya, tantangan zamannya. Ketika orang-orang tidak bisa sekolah, maka yang dia pikirkan adalah mencari beasiswa ke semua kalangan agar anak-anak muda itu bisa sekolah. Nanti tahun 1907 itu dia singgah di Stovia, itu sekolah dokter. Ya. Dari sana dia ketemu dengan Dr. Sutomo dan Suraji. Lalu dua orang itulah yang terinspirasi oleh keberadaan Dr. Wahidin, sehingga dari dua orang itu lalu lahirlah Budi Utomo. Oh, jadi justru Dr. Wahidin Sudirohusodo ini sebelum adanya Budi Utomo sudah menyiapkan pemuda-pemuda sehingga pemuda itu bisa Ustaz bergerak membuat Budi Utomo. Dan saya kira dalam konteks Ramadan dan wabah ini, sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, in uridu ilal islaha mastata'tu, kita harus segera mengambil tanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan selagi kita itu berkesanggupan. Jadi sampai mentoknya itu nganti kita itu rayu sekolah meneh. Jadi harus optimal anak-anak muda mengambil tanggung jawab. Jadi nggak ada alasan untuk mager-mageran di rumah ya teman-teman semua. Nah, terus ini Ustadz, kan ini kita harus mengambil tanggung jawab. Tapi di satu sisi kan ada aturan pemerintah yang menghimbau kita untuk tetap di rumah aja. Nah seperti itu, dan itu mungkin menjadikan itu jadi satu alasan gitu, diajak ini enggak, aku di rumah aja menaati ini himbauan pemerintah. Nah itu gimana Ustadz menghadapi orang-orang yang seperti itu? Ya, yang pertama yang harus kita jadikan sebagai pegangan dan prinsip. Prinsip dalam Islam itu la doror wala diror. Jadi kita tidak diperkenankan untuk mencederai, membuat kerusakan, bikin madorot bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi apa yang bisa untuk kita pelajari dari prinsip ini? Yang perlu untuk kita bisa pelajari adalah, yang kita bisa ambil dari anak-anak muda adalah kita harus memiliki disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Itu yang pertama ya. Karena kita tidak bisa sembarangan lalu membuat orang lain menjadi cedera atau terjangkit oleh wabah. Ya, karena kita. Makanya saya seringkali ditanya beberapa peserta kajian secara daring itu ya, online, kenapa masjid-masjid harus ditutup sementara pusat-pusat perbelanjaan masih dibuka? Ya. Saya bilang, ya karena masjid punya tanggung jawab agar tidak menjadi tempat dan pusat bagi penyebaran wabah. Dan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan dan disarankan oleh Rasulullah SAW, la doror wala diror. Jadi masjid ingin menjadi motor penggerak bagi penghadangan dari penyebaran wabah itu. Nah, anak-anak muda menurut saya juga harus melakukan yang pertama itu. Jadi mengembangkan prinsip la doror wala diror bagi dirinya sendiri. Caranya disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, sehingga acara-acara yang memang tidak perlu untuk keluar, mending tidak keluar. Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu perubahan? Kita menggunakan prinsip yang kedua, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia bukan orang yang sekedar rebahan, tetapi dia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tinggal nanti kita mikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menggabungkan dua hal itu tadi ya. Satu sisi kita diminta untuk menaati aturan dan menjaga protokol kesehatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengambil peran, harus bermanfaat untuk orang lain. Betul. Jadi ada dua prinsip. Yang pertama tadi ada la doror wala diror, dan yang kedua yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kayak gitu dicamkan ya di hati sobat kreatif semuanya. Nah itu aja Ustaz. Terus selama ini kan tadi kaitannya dengan COVID-19 ya Ustaz. Terus kalau selama bulan Ramadan ini Ustaz, aplikasi nyatanya itu seperti apa ya Ustaz? Ya, baik. Bermanfaat bagi orang lain itu dalam situasi wabah seperti ini bisa dilakukan oleh anak-anak muda dengan banyak hal. Yang pertama, saya kira proyek-proyek edukasi, pembelajaran bagi masyarakat kita itu penting. Dan di tangan anak-anak muda, persoalan edukasi itu menjadi lebih kreatif. Itu tidak bisa dilakukan oleh yang lebih tua. Ya. Mengemas satu pesan-pesan edukatif di tengah masyarakat secara kreatif itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
maka ambil peran itu. Itu adalah ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tua. Yang bisa mengisi ruang kosong untuk memberikan edukasi itu adalah anak muda. Bagaimana kalau misalnya cara mengajar dan memberikan didikan agar tetap berada di rumah saja itu dikemas dengan cerita-cerita yang inspiratif. Saya kira itu memungkinkan. Bagaimana anak-anak muda Widomartani mengembangkan permainan-permainan di rumah agar anak-anak yang belajar di rumah itu tidak merasa boring dan bosan, sehingga mereka menjadi lebih betah berada di rumah. Ada aktivitas yang bisa mereka lakukan. Bikin aja lah permainan-permainan sederhana yang menjadikan anak dan orang tua itu menjadi lebih akrab. Siapa yang bisa melakukan itu? Kan nggak mungkin orang tua. Si Mas nggak mungkin bisa bikin permainan-permainan begitu. Yang bisa melakukan adalah anak-anak muda. Jadi yang pertama adalah lakukan edukasi di tengah masyarakat. Lakukan edukasi di tengah masyarakat. Yang kedua, saya kira yang bisa untuk kita lakukan adalah menghimpun charity. Anak-anak muda harus punya kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya. Karena kita diajari untuk tidak menjadi orang yang mengutuki kegelapan, tetapi kita diminta untuk menyalakan lentera di tengah masyarakat kita. Coba di tetangga-tetangga kita berapa orang yang terdampak oleh COVID-19? Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Siapa yang harus peka terhadap persoalan itu? Yang harus peka adalah anak muda, laki-laki anak muda. Laki-laki anak muda. Dan yang harus menghimpun pertolongan untuk itu, yang turun tangan pertama kali ambil tanggung jawab adalah anak-anak muda. Karena persoalannya begini, Mbak. Menurut saya ada banyak persoalan-persoalan di tengah masyarakat kita itu yang tidak bisa langsung diambil alih oleh negara. Karena negara tidak bisa menjangkau sampai ke rumah-rumah. Iya, betul. Yang bisa menjangkau ke rumah-rumah itu adalah orang-orang terdekat, tetangga-tetangga terdekat, dan salah satu di antaranya adalah anak-anak muda. Coba bayangkan kalau misalnya anak-anak muda ini lalu berhimpun, bikin ide-ide kreatif untuk memberikan bantuan, menghimpun dana dari banyak orang itu, sehingga orang-orang di dekat dia itu bisa untuk ditolong. Saya punya beberapa teman yang mereka sering main ke rumah, mereka punya kemampuan untuk gambar, anak-anak muda ini punya kemampuan untuk bikin hand lettering, menulis dan sebagainya. Lalu mereka bikin program charity bareng-bareng, menghimpun dana dari masyarakat yang akan mereka gunakan untuk menolong tetangga-tetangga, sekaligus memberikan bantuan untuk pembelian alat kesehatan. Jadi menurut saya ini anak-anak muda yang menjadi jawaban bagi tantangan zamannya, dan itu yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita bisa kita maksimalkan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Betul sekali, betul sekali. Keahlian kita di mana gitu bisa kita manfaatkan. Ya, dan menurut saya ini spirit Ramadan. Jadi ini spirit Ramadan, bahwa ibadah itu tidak sekedar pada wilayah-wilayah yang selama ini kita pahami, tetapi menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat juga bagian dari kerja-kerja ibadah kita, dari amal-amal kebaikan kita. Sekecil apapun itu, bagi anak-anak muda jangan pernah menyepelekan. Jadi amal sekecil apapun jangan pernah menyepelekan. Itu bagian dari pesan Rasulullah SAW. Jangan menyepelekan amal sekecil apapun itulah, tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Sekecil apapun, seremeh apapun, karena bisa jadi yang kecil dan remeh itu kecil dan remeh dalam pandangan manusia, tetapi dia besar dalam pandangan Allah SWT. Karena kita nggak tahu kebaikan apa yang akan membawa kita ke surga. Iya, pasti seperti halnya kisah ini, Mbak. Seorang wanita pelacur yang dia menemukan seekor anjing yang kehausan di tengah padang Sahara, lalu dia gunakan sepatu yang dia miliki, diambil air, lalu dia berikan air itu kepada anjing itu. Nyaris kita mengetahui perbuatan itu sepele banget, kecil banget, tetapi yang kecil dan sepele itu ternyata amat besar di hadapan Allah SWT. Bagaimana halnya dengan apa yang dipilih oleh anak-anak muda untuk menyelesaikan beban dan persoalan bagi tetangganya, itu jauh lebih besar. Nah itu yang saya kira perlu dan penting untuk dilakukan bagi anak-anak muda. Jadilah orang yang menjadi jawaban bagi tantangan zaman. Lalu ini Ustadz, misalnya nih Ustadz, niatan sudah ada, semangat sudah ada, tetapi bagaimana, karena kan langkah awal itu langkah awal itu selalu menjadi hal yang sulit ya, hal yang berat. Nah ini untuk agar anak-anak muda ini berani untuk melangkah, itu bagaimana Ustaz tips-tipsnya? Baik, Nabi SAW pernah menyampaikan satu hadis
likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat. Setiap masa-masa semangat ada masa-masa turun. Jadi perkara bersemangat dan perkara tidak bersemangat itu sesuatu yang manusiawi, itu melekat pada diri setiap orang. Ada saatnya kita merasa semangat untuk melakukan kebaikan, ada saatnya kita merasa semangat untuk baca Quran, ada saatnya kita merasa semangat untuk peduli. Itu masa-masa kita semangat. Tapi kadang-kala ada masa-masa ketika kita futur, turun, wah ngedrop, pokoknya pengennya rebahan terus gitu. Apa yang perlu untuk kita lakukan dalam situasi seperti itu? Ambil segera tindakan. Jadi ambil segera tindakan. Kata Al-Quran, infiru khifafan wa siqalan. Berangkatlah kamu dalam situasi ringan maupun berat. Ringan atau berat itu bahasa Al-Quran yang menunjukkan bahwa situasi psikologis itu kadang-kala naik, kadang-kala turun. Tapi dalam situasi naik atau turun itu yang harus dilakukan adalah infiru, berangkat. Ambil segera tindakan. Kalau kita merasa malas untuk menyapu halaman, yang harus kita lakukan adalah segera ambil sapu lalu menyapu halaman. Kalau kita merasa malas untuk mencuci, yang harus kita lakukan adalah segera mencuci. Jadi ambil segera tindakan adalah langkah kita untuk bisa memupuk spirit kita berbuat kebaikan itu. Itu yang saya kira yang pertama yang bisa untuk kita lakukan. Yang kedua, menurut saya, berinteraksilah dengan komunitas orang-orang yang punya spirit. Jadi berhimpun dengan orang-orang yang punya spirit itu membantu kita untuk menjaga semangat kita. Tapi kalau kumpulannya itu dengan anak-anak yang suka rebahan aja, ya pasti mereka tidak mungkin akan semangat. Jadi kumpul bersama dengan orang-orang yang memiliki spirit bareng-bareng itu, maju bareng, bergerak bareng, itu akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih bersemangat. Iya. Kalau ini Ustadz, misalnya nih mau bergerak, tapi ada lagi nih Ustadz, misalnya takut dengan omongan orang lain, dihujat sana sini dengan tindakan kita. Nah itu gimana Ustadz membangun mental kita supaya tidak udah mau bergerak tapi mungkin ada omongan yang kurang baik dari orang-orang. Nah itu bagaimana supaya kita tuh kuat Ustadz mentalnya? Saya kira dihujat oleh sesama itu tidak jadi masalah selama kita dipuji oleh orang-orang langit. Selama kita itu dibanggakan oleh penduduk langit, maka seluruh celaan-celaan orang-orang di sekitar kita itu hal yang wajar dan biasa. Betapa banyak orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah masyarakat, pasti mereka akan dicela, diolah-olah terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang-orang tidak percaya dengan pilihan-pilihan kita. Begitu nanti gerakan itu sudah bisa dinikmati, biasanya orang akan balik untuk memberikan pujian, tetapi tidak ada nilainya sama sekali seluruh pujian itu, karena semestinya anak-anak muda bergerak bukan karena pujian-pujian itu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali, mau dipuji mau tidak, yang penting itu tadi ya, in uridu ilal islaha mastata'tu. Aku melakukan perbaikan di tengah masyarakat ini, tidak ada alasan lain kecuali untuk melakukan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Banyak sekali yang bisa kita petik dari perbincangan kita dengan Ustadz Dwi Budianto. Nah selain hal-hal yang mungkin tadi saya tanyakan Ustadz, ada nggak Ustadz yang mau disampaikan terutama untuk sobat kreatif semua pendengar WDO TV ini? Ya, saya kira teman-teman anak-anak muda perlu untuk berkomunitas. Jadi Anda perlu untuk kumpul bareng-bareng dengan orang-orang yang baik, sekaligus memiliki visi ke depan bagi perbaikan masyarakat itu. Kenapa? Cara seperti itulah yang menjadikan kita itu terbimbing. Sekali lagi, cara seperti itu yang menjadikan kita terbimbing. Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah SWT, lalu bersamalah dengan orang-orang yang benar itu. Jadi, coba perhatikan, di situ ada iman, ada takwa, tapi sekaligus juga ada persahabatan. Cara untuk mempertahankan iman dan ketakwaan adalah dengan persahabatan. Bersahabat dengan orang-orang yang baik, sekaligus mereka memikirkan persoalan-persoalan di lingkungan. Maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang terbimbing. Salah satu ciri dari orang yang terbimbing itu adalah mereka disibukkan oleh Allah SWT di dalam kebaikan. Sayangnya selama ini kita itu kalau berhadapan dengan kesibukan, kita mengeluhkan. Padahal kesibukan itu adalah cara Allah agar kita itu berada di dalam kebaikan. Bagi teman-teman yang sekarang rekaman seperti ini ya, ini kan cara Allah untuk menyibukkan kita di dalam kebaikan daripada rebahan di rumah. Lalu teman-teman bikin konten-konten yang sangat kreatif. Sekali lagi, itu bagian dari cara Allah untuk membuat kita itu terbimbing. Bagaimana kita disibukkan di dalam kebaikan.
Kata Nabi SAW begini, kalau Allah SWT itu menghendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan sibukkan dia. Kayak yasta'miluhu. Bagaimana cara Allah itu menyibukkan kami ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berbuat kebaikan, lalu di tengah kebaikan itulah saat-saat kalian untuk melakukan kebaikan, Allah cabut jabatannya. Jadi itulah kerinduan kita disibukkan oleh Allah SWT di dalam kebaikan. Betapa sebenarnya hal seperti ini adalah karakter anak-anak muda. Anak-anak muda itu adalah anak-anak yang suka dengan kesibukan, bukan anak-anak yang abai bahkan ogah-ogahan terhadap kesibukan. Kalau nggak ada kesibukan aja mereka bikin kesibukan kok. Sesuatu hal yang kreatif, sesuatu hal yang bermanfaat atau sesuatu yang menyenangkan bagi diri mereka, itu menurut saya adalah pilihan-pilihan yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu-waktu kita ini. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz, sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Ustadz Dwi Budianto. Nah, itu tadi perbincangan kita terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini yang bertepatan dengan momen Ramadan tahun ini. Nah, mungkin itu aja perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Terima kasih juga kepada Ustadz Dwi Budianto yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berada di studio W.TV channel ini. Nah, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak tayangan kami. Terima kasih. Semoga sobat Reaksi semua selalu diliputi dengan kebaikan dan selalu disibukkan dengan hal-hal kebaikan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Budianto tadi. Saya ini undur diri dari ruang Anda. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.